Markus. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu kapan saatnya tiba." Keadaannya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penjaga pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu kapan tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang aku katakan kepadamu, aku katakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anakku yang terkasih dalam Kristus, saat kami para Romo yang sedang studi di Roma itu ngobrol di kereta bandara, habis mengantarkan teman yang pulang naik pesawat itu Fiumicino itu, asik-asiknya ngobrol buro di kereta itu ditelepon, "Halo Romo, kami ketinggalan pesawat, loh, kami minta dijemput lagi, reschedule lagi." Nah, ini aneh itu. Ya, cerita yang lucu dan Romo ketinggalan pesawat ini. Jadi kembali lagi ke bandara jemput teman, sampai tanya-tanya, "Kenapa kamu kok iso tuh? Suwis di bandara sudah lihat jadwal. Kok ya bisa ketinggalan pesawat itu? Kenapa?" Nggak tahu, ini kan dua Romo yang habis liburan di Roma lalu pulang ke negara lain untuk studi lanjut lagi. Yang satu asik main HP, yang satu asik main kamera. Jadi yang satu potret, yang satu sibuk dengan nggak tahu apa, mau main HP. Jadi panggilan itu karena cukup riuh, jadi panggilan dan schedule-nya itu nggak diperhatikan. Mengandaikan juga satu diingatkan yang lain, teman yang satunya nanti pasti dicari diingatkan yang lain. Padahal sudah 1 jam sebelumnya sampai di situ. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita sebagai manusia pun bisa terlena begitu rupa ya, sehingga lalu memang mengalami hal-hal yang sangat merugikan gitu, karena keterlenaan. Menurut saya hidup kita ini dipenuhi dengan banyak hal sehingga lalu tidak perhatian lagi pada hal yang utama. Ya, Advent ini mengingatkan Anda dan saya itu memasuki masa persiapan menantikan kedatangan Tuhan Yesus ya. Yang pertama, kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus secara pribadi dalam hidup kita ya. Makanya berjaga-jagalah dan siap sedialah itu, untuk selalu siap sedia dan waspada ya, siap menantikan kedatangan Tuhan. Yang kedua ya, 2 minggu terakhir itu masa Advent kita menyongsong perayaan Natal, merayakan Yesus yang lahir di dunia ini. Masa Advent ini mengajak Anda dan saya juga untuk kembali fokus, ya, perhatian kembali, tidak terlena begitu ya, di dalam gambaran bagaimana Anda dan saya ini hidup di dunia ini. Karena memang digambarkan bahwa Anda dan saya hidup di dunia ini itu tidak selamanya, kita itu ada waktunya dijemput Tuhan gitu. Ini menantikan itu seperti dalam perumpamaan. Yesus sendiri juga mengingatkan di dalam Injilnya itu. Mengapa Yesus mengingatkan? Karena ya memang dia sayang kepada umatnya dan ingin supaya umatnya tahu ada keterbatasan-keterbatasan dalam hidup kita yang membuat itu kita terlena gitu. Ya. Terlena karena ya asiknya kehidupan dunia ini, atau terlena karena yang ditunggu nggak jelas. Ini lalu kemudian keterlenaan yang membuat kita itu kemudian bisa kehilangan segala-galanya.
Makanya di dalam masa Advent kita bisa melihat dalam bacaan pertama diingatkan kembali siapa kita. Kita itu berasal dari Allah dan kita kembali kepada Allah. Itu bacaan Yesaya mengatakan, aku ini ciptaanmu Tuhan, aku ini tanah liat dan aku ini milikmu. Pasti aku akan kembali padamu. Kita bukan dari siapa-siapa tapi kita berasal dari Allah sendiri. Hanya apakah kita siap untuk kembali kepada Bapa gitu. Dan sebenarnya Tuhan sudah membekali. Dalam bacaan kedua digambarkan dalam bacaan kedua tadi, sungguh indah gambaran Santo Paulus ini kepada umat Santo Paulus kepada umat di Korintus itu ya. Bagaimana kita itu sudah dibekali oleh Tuhan sendiri. Bahwa kita ini memang sudah cukup sebenarnya dalam kehidupan di dunia ini dengan penyertaan Roh Kudusnya, dengan rezeki, dengan apapun yang kita jalankan itu sudah cukup. Hanya apakah kita itu kemudian juga siap untuk kemudian dengan segala kelimpahan itu kembali kepada Bapa. Digambarkan suatu karunia kamu menantikan penampakan Tuhan kita Yesus Kristus, dikatakan begitu ya. Nah ini Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, tantangan kita apa sebenarnya di zaman milenial ini dengan di masa Advent ini? Saya itu melihat bahwa kita itu dibuat sibuk oleh kehidupan dunia ini 24 jam. Mulai bangun sampai tidur lagi ya. Padahal di tengah waktu 24 jam itu kita itu rasa ada waktu yang kita tidak nyadari, yaitu waktu tidur kita. Dikurangi, nggak full 24 jam. Kadang-kadang kita merasa kenapa sih saking sibuknya, kenapa sih saya harus tidur gitu. Itu lalu kemudian merasa seakan waktu itu kurang terus karena kesibukan kita. Dan kita dari satu kesibukan ke kesibukan lain, ke kesibukan lain. Orang sekarang sudah modern, canggih, hebat-hebat, punya agenda semua. Kita itu punya planning. Bahkan planning mau Natal, setelah Natal nanti tahun baru, setelah itu healingnya di mana macam-macam. Semua punya planning. Harian, bulanan, tahunan, kita itu punya semua sekarang. Anda mau apa gitu. Kita itu punya planning, dibuat sibuk terus dan terisi terus. Sehingga lalu terlena betul, kita tidak menyiapkan betul untuk kesehatan rohani kita. Iblis itu senang sekali, ayo sibuk terus saya. Waktu masih panjang, kamu masih hebat, kamu masih kuat, buat rencana lagi. Jejel no rencanamu diantara yang iso, hebat kamu ini, pasti bisa ujar bisa ini kecepatan sekarang itu enggak masalah. Ada kereta cepat bus, ada pesawat, ada kendaraan cepat, bisa. Kita tuh dibombong oleh iblis terus mengisi acara kita, hidup kita itu, sampai lupa siapa diri kita. Belum lagi kalau sendiri, Romo saya bisa sendiri, mbel. Sendiri ya sibuk ndelok WA, ndelok sing viral-viral, takut disebut ketinggalan zaman, out of date. Kamu ngerti nggak ada yang viral? Enggak, goblok kon zaman milenial gitu. Kita pun sendiri tuh ya takut ketinggalan zaman. Sehingga penuh terus waktu kita itu, tidak ada waktu sedikit pun untuk koreksi, refleksi dan sebagainya. Maka sering itu, kalau sekarang saya lihat itu berita kematian itu isinya ceritanya, aduh Romo meninggalnya dadak. Gak ono meninggal dadak itu. Aduh Romo meninggal dadak. Tahu-tahu itu seperti artis itu loh, Romo Kiki Fatmala, tahu-tahu stadium 4. Koyok ngerti. Karena sebenarnya tubuh secara kesehatan jasmani sudah ada sinyal-sinyal, kita saja sibuk tidak memperhatikan sinyal itu. Rohani kita pun ada sinyal-sinyalnya, tapi kita tidak memperhatikan dengan betul sinyal-sinyal itu. Ya. Badan yang mulai nggak enak terus, sakit-sakitan, uring-uringan secara psikis macam-macam, sinyal. Mengganggu kesibukan kita, kita asik dengan godaan terlena itu sampai ditegur suami, lapo kamu itu repot-repot aja. Ditegur anaknya, sana cari makan sendiri, udah gede. Bengok nyentak lu, karena apa-apa kok mblayer ngegas iki lho lapo. Murah-murah lho tanya, "Ma, ayo makan." Lampun. Iki uring-uringan kita tanda-tanda
kesehatan rohani mulai nggak sehat itu. Karena kesibukan diri sendiri. Loh Pak, saya lagi cari mode loh. Mau teman-teman itu mau dansa-dansi, ini saya harus cariin. Mengganggu kesibukan. Anak juga begitu. Anak saya pendiam loh sekarang. Iya, karena sibuk dengan HP-nya. Nggak pernah ada komunikasi. Yang lain juga. Kita terlena tanpa sadar. Coba kita refleksi akhir tahun, jangan-jangan kita memang terlena betul. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih tadi, nah keterlenaan banyak hal yang lewat, termasuk kesehatan rohani kita juga. Termasuk juga yang kedua ini, soal kita tidak sabar tadi itu ya. Ini banyak orang sekarang itu tidak sabar. Apa-apa tidak sabar. Kecelakaan paling banyak itu di traffic light, kecepatan banyak itu karena kecepatan. Kecelakaan itu karena nggak sabar. Belum hijau sudah banyak sekarang ini anak muda yang seenaknya sendiri begitu saja melewati traffic light itu sembrono duwe nyawa loro apa piye gitu. Nggak sabar. Karena nggak sabar juga itu lalu efeknya ke hal-hal yang lain juga. Kita bisa merefleksikan dalam masa yang pertama ini, jangan-jangan saya terlalu sibuk, jangan-jangan saya sudah tidak sabar karena ada acara-acara lain dan kita tidak sabar menanti gitu. Ya. Paling nggak enak itu kalau disuruh ngantri kan, nggak enak, nggak sabar. Sehingga kalau orang nyerobot ngamuk, wah gak dua aturan, nyerobot, nggak sabar. Nunggu traffic light juga gitu, nggak sabar. Nunggu apa antrian nggak sabar, pengen jalan pintas dan sebagainya. Zaman sekarang itu apapun yang membuat kita menanti dan menunggu Adventus membuat kita tidak sabar. Ini juga ada gejala-gejala yang perlu untuk kita perbaiki di masa Advent ini. Saya menyapa yang Anda yang hari-hari ini juga ndelok khotbah Romo Pras bolak-balik ndelok jam, nggak sabar misalnya ndang mari Romo. Mungkin juga nggak sabar habis ini mau ada acara lain, habis ini ada acara lain. Saya menyapa Anda yang dikejar-kejar terus oleh Pak, dikejar-kejar terus oleh sesuatu. Ada sesuatu yang tidak sehat secara rohani dalam hidup Anda. Dibuat lebih tenang lagi, lebih sabar lagi, lebih slow lagi. Masa Advent membuat kita lebih tenang lagi untuk refleksi lagi. Semoga Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita mengisi Advent dengan sesuatu yang berkualitas bagi kehidupan kita untuk siap kapanpun dipanggil Tuhan. Berkat Tuhan menyertai kita semua.